selalu punya dugaan korupsi Garuda Indonesia ini? Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam... Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Satu Padu Budaya Anti Korupsi. Oke, perkenalkan, saya di sini pembawa acara sekaligus moderator ya pada pagi hari ini. Nama saya Ramadhani Agung Kristianto. Oke, pada podcast pagi hari ini kami akan membahas mengenai kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering terjadi di Indonesia. Dan di sini juga terdapat beberapa para narasumber yang siap untuk menemani kalian semuanya. Untuk yang pertama, narasumber yang pertama, kita sapa terlebih dahulu untuk Mas Abid Jaler Saputra. Untuk Mas Rizky Tegar Aryadi. Untuk Mas Afif Syafiq Kurniawan. Untuk Mbak Intan Dewi Puspitasari. Dan untuk narasumber yang terakhir yaitu Mas Reza Kurniawan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu di sini terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh beberapa para narasumber. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu yang akan dijawab oleh Mas Abid Jaler Saputra. Apa pendapat Anda jika korupsi terus terjadi di negara Indonesia dan nepotisme pun dilakukan dengan berbagai cara hanya untuk kepentingan pribadi? Monggo, bisa dijawab. Baik, saya izin menjawabnya. Laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai 26,83 triliun pada semester pertama pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi berhasil ditemukan aparat penegak hukum atau APH pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus, dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Secara keseluruhan, ICW menilai bahwa kinerja penanganan kasus korupsi atau APH yang terdiri dari Polri, Kejaksaan, dan KPK di semester pertama tahun 2021 hanya mencapai 19% atau menerima peringkat E sangat buruk. Sebab kasus korupsi yang ditangani oleh APH meningkat sejak 2 tahun terakhir, tetapi tidak sesuai target. Selain itu, kerugian negara akibat korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, menurut saya, harus ada evaluasi mendalam untuk semua yang terlibat dalam proses penegakan kasus korupsi. Kurang lebih demikian. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya ini akan dijawab oleh narasumber kita yang kedua yaitu Mbak Intan Dewi Puspitasari. Jika korupsi, kolusi, dan nepotisme ini terus-menerus dilakukan kebanyakan para pejabat, maka apakah pendapat Anda terkait dengan identitas nasional ini? Silakan. Baik, menurut saya sangat berkaitan dengan identitas nasional karena seharusnya warga negara Indonesia itu wajib menjaga nama baik negaranya, apalagi korupsi, dan setahu saya kebanyakan yang menjadi pelakunya adalah para pejabat. Artinya, tindakan tersebut sangat berdampak buruk dan merugikan banyak pihak. Begitu juga dengan kolusi dan nepotisme. Kesadaran tinggi akan hal tersebut. Tidak boleh mementingkan sendiri tanpa melihat orang lain. Jadi kesimpulannya sangat berkaitan sekali dengan identitas nasional yang seharusnya dijaga dengan baik demi kemajuan negara Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh narasumber kita, Mas Reza Kurniawan. Kali ini tentang kolusi, yaitu persekongkolan antara dua pihak
demi kepentingan pribadi. Bagaimana tanggapan Anda soal kasus kolusi ini? Silakan, Mas Reza Kurniawan. Baik, Mas Dodi. Tanggapan saya tentang kolusi ini sudah jelas. Kolusi adalah perbuatan antara dua belah pihak dengan kesepakatan atau perjanjian yang menyebabkan ruginya pihak lain yang seolah-olah tindakan itu adalah wajar. Seperti contohnya yang sering terjadi adalah kasus penyuapan yang sudah biasa terjadi di Indonesia. Itu merupakan seolah-olah sebuah prosedur yang harus dilakukan agar mencapai apa yang mereka inginkan. Oke, boleh. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Saya izin menambahkan, tapi saya juga izin share screen Oke, terlebih dahulu. monggo. Silakan. Baik. Ada banyak kasus korupsi yang diusut oleh para penegak hukum yang jumlahnya mencapai ratusan, bahkan ribuan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch atau ICW, terdapat beberapa sektor korupsi tertinggi di sepanjang tahun 2021, mulai dari anggaran desa, anggaran pemerintah, pendidikan, transportasi, kesehatan, hingga sosial kemasyarakatan. Melihat dari berbagai dampak dari korupsi, kolusi maupun nepotisme dan efeknya yang berpengaruh dalam jangka waktu yang lama, seharusnya pemerintah tahu benar bahwa pemberantasan korupsi harus sangat serius dilakukan dan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ada jembatan yang roboh, bahan pembangunannya dikorupsi, mengakibatkan akses publik sangat terganggu. Ada pula sekolah yang bahan bangunannya dikorupsi sehingga rubuh tiba-tiba dan mengakibatkan banyak anak-anak tidak bisa sekolah. Bahkan ada korban jiwa. Mau bagaimana lagi? Kita membutuhkan usaha yang lebih keras dan lebih kuat jika ingin benar-benar memberantas korupsi di negeri ini. Contohnya, seperti yang saya tampilkan, ada banyak sekali kasus korupsi yang dihukum ringan oleh para penegak hukum. Ini sungguh ironis bagi kami, bagi rakyat kecil. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yang akan dijawab oleh narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Mas Rizky Tegar Aryadi. Bagaimana seharusnya identitas nasional di Indonesia dipertahankan agar terus baik, tetapi menurut Anda tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini bisa dihentikan demi nama baik negara? Seperti itu. Ya, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan tersebut. Menurut saya, bagaimanapun integritas negara harus tetap dijaga. Namun tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus tetap dihentikan. Karena hal tersebut menyangkut nama baik negara dan demi menyelamatkan nama baik negara. Negara dan tentunya tindakan tersebut, kolusi, korupsi, dan nepotisme sangat merugikan negara. Itu Mas, saya. Oke, terima kasih. Dan di sini untuk pertanyaan yang kelima yang akan dijawab oleh narasumber kita yang selanjutnya, Mas Afif Syafiq Kurniawan. Bagaimana menurut Anda mengenai pemerintah yang melakukan sanksi jera terhadap para pelaku tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dihukum seberat-beratnya? Monggo. Menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah untuk membajera pelaku sudah bagus. Namun masih banyak oknum penegak hukum yang tidak adil dalam memberi hukuman. Seharusnya pelaku diberi hukuman timpal. Terima kasih, Mas Rama. Oke, mungkin ada tambahan. Izin menambahi, Mas. Oke, silakan. Saya ingin berpesan sebagai warga negara Indonesia biasa hanya bisa melihat, meratap, menjerit, dan prihatin, serta berdoa. Semoga semua itu bisa segera teratasi agar penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia, terutama rakyat kecil di Indonesia, ini tidak seperti rakyat Ethiopia, sampai menderita gizi buruk, busung lapar, atau sampai benar-benar kelaparan. Tapi, kapan bangsa Indonesia ini dapat melepaskan diri dari berbagai masalah yang ada? Dan kapan para pemimpin bangsa ini terbuka mata hatinya dan terketuk perasaan dalam hatinya sehingga mau bertindak secara baik, jujur, dan benar untuk sungguh-sungguh berusaha serta berjuang mengatasi penderitaan bangsa dan rakyat ini. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada pertanyaan yang dalam yang terakhir.
apakah Indonesia ke depannya dapat terbebas dari ketiga tindakan yang dapat merugikan negara, terutama pada identitas nasional? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Baiklah Mas Doni, saya akan menjawab. Apakah Indonesia bisa terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Tentunya bisa. Pada dasarnya, korupsi bisa diberantas seperti halnya di Denmark, di mana Denmark menempati peringkat teratas sebagai negara yang bebas akan korupsi. Dilansir dari kantor staf presiden atau KSP 2020, diceritakan inspirasi yang didapatkan dari negara yang satu ini dalam pencegahan korupsi. Salah satunya melalui digitalisasi di segala aspek. Reformasi berbasis digital ini mulai gencar diterapkan pada area-area dengan risiko korupsi tinggi, terutama pada kerangka sistem pemerintahan. Denmark memperkenalkan skema keterbukaan dalam berbagai hal. Sebagai hal satu contoh yang menarik adalah keterbukaan para anggota parlemen, di mana mereka harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka seperti biaya transportasi, hiburan, pertemuan resmi, dan yang lainnya. Prinsip ini keterbukaan menjadi salah satu parameter penting bagi mata masyarakat untuk menilai seberapa bersih pelaku birokrasi pemerintah di negaranya. Bagaimana cara memberantas korupsi di Indonesia? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan memberantas korupsi di Indonesia. Yang pertama ada represif, yang kedua ada perbaikan sistem, yang ketiga ada edukasi dan kampanye, dan yang terakhir adalah bagaimana mereka bijaksana dalam melakukan hal itu. Terima kasih, Mas Doni. Oke, jadi untuk kesimpulan ini mengenai podcast yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang memang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin hari perkembangan korupsi di dunia dan khususnya di Indonesia bukanlah semakin berkurang, akan tetapi makin hari makin meluas dan bertambah. Hal tersebut ditandai dengan modus dalam suatu kejahatan korupsi yang dari waktu ke waktu bisa dikatakan banyak mengalami perubahan yang drastis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, maupun kejaksaan itu sendiri. Dari berbagai macam kasus korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum, inilah yang menyajikan suatu realitas bahwasannya perkembangan modus operandi dalam konteks tindak pidana korupsi mengalami perubahan yang amat sangat besar. Hal inilah yang membuat perbuatan perdagangan pengaruh atau trading influence semakin sebagai barang yang baru dalam perhelatan korupsi di Indonesia ini muncul. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa sebenarnya perbuatan perdagangan pengaruh atau trading influence bukan merupakan barang baru di dunia. Perbuatan perdagangan pengaruh sendiri sudah ada dalam Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption atau COA pada tahun 1999 dan pula diadopsi kembali ke dalam instrumen internasional lainnya yakni United Nations Against Corruption atau UNCAC. Akan tetapi Indonesia baru sadar akan pentingnya menerapkan norma ini ke dalam instrumen hukum nasionalnya akhir-akhir ini dikarenakan urgensi yang cukup tinggi akan modus operandi ini. Oke, sekian dulu mengenai podcast korupsi, kolusi, dan nepotisme di kelompok 3 ini pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.